Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Rizky Wibowo. Saya dari kelas 12 TKJC. Saya ingin membacakan 10 soal dan beserta jawabannya. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Selanjutnya, dua macam bandwidth pada internet. Contoh bandwidth terbagi dua, yaitu bandwidth digital, suatu hitung dan data yang ditransfer dalam bit atau sekon dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu suaran komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth analog. Fungsinya sama seperti bandwidth digital, yang membedakan adalah satuan hitungannya menggunakan hertz. Untuk menyampaikan bandwidth di dalam kehidupan sehari-hari, cara umum juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu bandwidth download. Menerima data merupakan sebuah batas kecepatan maksimal yang bisa dapat kita dapatkan pada saat download file atau juga data itu menggunakan jaringan internet. Bandwidth upload, mengirim data. Ini merupakan batas kecepatan maksimal yang bisa dapat kita terima ketika menggunakan file juga data menggunakan jaringan internet. Satuan dalam bandwidth. Satuan yang dipakai untuk bandwidth adalah bits, sekon, atau sering disebutkan sebagai bps. Apa yang dimaksud dengan Apa yang dimaksud dengan horsepower? Horsepower yaitu kecepatan transfer data efektif yang dikirim dalam bps atau bits per sekon. Download adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang dimati pada tujuan selama internet waktu dibagian oleh durasi internet waktu tersebut. 3. Bagaimana cara melakukan manajemen bandwidth? Cara manajemen bandwidth dengan simple. Klik menu quest, klik tambah add hingga tampilannya muncul. 3. Lalu nama diisikan terserah. Opsional untuk target isi ulang atau alamat IP address yang ingin dibatasi bandwidthnya. Lalu tentukan bandwidth upload dan downloadnya. Cara di atas dilaksanakan setelah membuat dua buah jaringan LAN atau hotspot. Maka langkah selanjutnya adalah memberikan batas dan bandwidth pada masing-masing jaringan LAN hotspot tersebut. 4. Apa yang dimaksud dengan cost atau quality of service? Cost of service atau cost atau kualitas layanan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan, seperti aplikasi jaringan host router, dengan tujuan memberikan internet service yang lebih baik terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan sesuai layanan. Lanjut 5. Faktor yang perlu diperhatikan dalam komunikasi data adalah 1. Jumlah dan lokasi pemersoalan data. 2. Jumlah dan lokasi terminal
remote. 6. Apa yang dimaksud dengan uplik? Menurut subjek GPS, definisi uplik adalah sebuah jalur transmisi di mana sinyal radio atau sinyal lainnya dikirim dari permukaan bumi ke sebuah pesawat atau satelit komunikasi. Dan menunjuk subjek persatelitan, definisi uplik adalah sinyal radio berfrekuensi RF yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Merupakan kebijakan dari kata download yang berasal sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. 7. Apa saja yang dapat membatasi kerja link? Alamat link yang dicantumkan tidak berfungsi atau terblokir. File atau objek yang dicantumkan tidak berfungsi. Cara membuat link, termasuk cara yang gagal atau salah. Link tidak termasalah dari jenis hyperlink. 8. Jelaskan cara pembuatan bandwidth pada mikrotik. 1. Kita hubungkan PC dan mikrotik ke buku Winbox. 2. Kita pilih tab Quest, lalu akan muncul Windows. 3. Klik tombol ADD untuk nama bebas diisi sesuai keinginan. Untuk target silakan diisi internet yang akan diumlik bandwidthnya. Kemudian kita tentukan bandwidthnya pada pilihan target upload dan target download aplikasi OK. Untuk mencetaknya, cobalah buka browser jika Untuk mengeceknya, cobalah buka browser jika koneksi membuat sesuai dengan bandwidth yang di-renting kandungannya. Konfigurasi bandwidth berhasil. 9. Sebutkan hal-hal yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. 1. Perianti jaringan. 2. Tipe data yang ditransfer. 3. Topologi jaringan. 4. Banyaknya pengguna jaringan. 5. Spesifikasi komputer chilling access. 6. Spesifikasi komputer server. 7. Industri listrik dan cuaca. 10. Tuliskan manfaat komunikasi data dan data sharing, yaitu dengan adanya spesifikasi ini setiap komputer dapat menggunakan data pada komputer lain sehingga akan menghemat waktu. Program sharing, yaitu aplikasi tertentu bisa dijalankan demi komputer lain di jaringan. Biasanya file aplikasi pokok disimpan di server dari jaringan agar kemudian bisa diinstal melalui jaringan komputer. Data sharing, yaitu user bisa membagi peranti di komponennya dalam jaringan masing, misalnya peranti seperti printer, CD, ROM, dan hard disk. Menghubungkan antara perangkat yang berbeda, menggunakan user untuk berkomunikasi dengan
berbagai media seperti email dan konfigurasi video. Populasi with adanya penggunaannya menggunakan kertas dalam berkomunikasi. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.